Dhalin. Amin. Demikian tadi telah kita baca bersama-sama surah Al-Fatihah. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, saya akan menyapa dulu Ustadz Ali Aulia. Ustadz Ali, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap nggih materi akan disampaikan? Insya Allah nanti kita Baik, akan juga berdiskusi. siap. Kepada Ustadz Ali Aulia, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, baik yang bergabung dalam forum Zoom pada kesempatan malam hari ini, ataupun juga Bapak Ibu yang bergabung secara langsung melalui YouTube di Muin TV. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan pada kesempatan saat ini menjadi bagian penting dalam perjalanan amal soleh kita untuk kita bertafakuh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita senantiasa mau mempelajari isi kandungan Al-Quran. Yang pada kesempatan saat ini insya Allah saya mengawalinya, ya berbeda ya, kalau ini biasanya diawalinya dari depan, tapi ini diawalinya dari belakang, dari yang pendek-pendek, nanti kita mengarah ke yang lebih panjang. Mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit kita juga termotivasi untuk kita membaca terus-menerus, dan tidak saja membaca tentu, tapi juga mau mempelajari isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya akan bahas kaitannya dengan surah An-Nas. Ini sangat populer, di mana surah ini adalah surah terakhir yang ada di dalam susunan Al-Quran Mushaf Utsmani yang biasa kita yang biasa kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas kaitannya dengan makna, isi kandungannya, beserta kemudian kaitan-kaitan yang mungkin bisa diambil faidah dalam atau kandungan dalam surat An-Nas itu. Bapak Ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan yang disembah manusia. Nanti kita akan bahas di sini di mana penyebutan nas yang digandengkan dengan 3
yang itu menjadi asma dan itu juga menjadi ciri dari yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan makna Rabb yang digandengkan dengan Nas, makna Malik yang digandengkan juga dengan Nas, makna Ilah yang digandengkan juga dengan Nas. Di ayat selanjutnya juga dijelaskan min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia, membisikkan kejahatan tentu di sini, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nanti saya akan tampilkan ya sedikit materi yang itu sebagai pemantik saja dari kutipan beberapa para penafsir yang kaitannya dengan surah An-Nas ini, termasuk juga di dalamnya kita akan mungkin mentadabburinya. Saya awali sebelum kita masuk untuk memahami bagaimana makna kandungan pada surah An-Nas itu, kita awali dengan asbab nuzul dari surah ini. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal ya istilah sabab nuzul atau asbabun nuzul. Artinya asbab nuzul itu adalah peristiwa yang melatar belakangi ayat atau surah ini turun. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa surah ini adalah surah Makkiyah. Artinya Makkiyah dimaksud di sini adalah turun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi kita memahami surah itu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah ya memang ada yang memahami bahwa Makkiyah dan Madaniyah itu kaitannya dengan turunnya di Mekah atau turunnya di Madinah. Kalau Makkiyah itu berarti turun di Mekah, kalau kemudian Madaniyah itu turun di Madinah. Tapi dalam penelusurannya ternyata juga tidak semua ayat yang kemudian turun di Makkah kemudian disebut dengan Makkiyah, begitu juga ayat yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Maka ada yang memahami bahwa konteks Makkiyah Madaniyah itu bukan pada konteks tempat, tapi konteksnya adalah waktu. Kapan dia turun? Qoblal hijrah atau ba'dal hijrah? Kalau qoblal hijrah itu berarti Makkiyah. Tapi kalau ba'dal hijrah itu berarti Madaniyah. Inilah yang populer di kalangan para ulama tafsir. Artinya surah ini adalah surah Makkiyah, turun sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Pendapat ini didasar dari asbab nuzul yang menyatakan bahwa kaum musyrik Makkah ketika itu berusaha mencederai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang disebut dengan penyakit ain. Ya, ada istilah ain gitu. Ain itu artinya sebetulnya konotasinya pada mata, yakni pandangan mata yang merusak maksudnya di situ. Di mana ada kepercayaan di kalangan masyarakat tertentu bahwa mata itu melalui pandangannya bisa membinasakan. Ada orang-orang tertentu yang matanya demikian itu. Jadi orangnya jaga mata Anda. Ini karena kadang kerusakan atau bahkan hal-hal yang kaitannya dengan kemaksiatan itu bisa jadi dimulai dari pandangan atau kita sebut sebagai tadi istilahnya adalah dari mata. Artinya menurut riwayat ini surah ini turun merespon atau mungkin mengajari Rasul untuk bagaimana cara menangkalnya. Jadi bagaimana Rasul ya artinya memberikan tameng dalam diri yang kaitannya dengan ain ini.
punya pendapat demikian. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa surah ini adalah surah Madaniyah. Sama seperti halnya yang dipahami ya mungkin surah ya sebelumnya, atau kalau sebelumnya nanti kita akan bahas setelahnya, sebetulnya adalah surah Al-Falaq, di mana ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kisah itu terkena sihir yang dilakukan oleh Labib bin Asam. Jadi seorang Yahudi Madinah ini, dia meletakkan rontokan rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam riwayat di situ disebutkan ada 11 helai di bawah sebuah batu yang berada di sumur yang ya berair gitu. Nah, kemudian turunlah surah ini atau dua surah ini, di mana jumlah dari dua surat An-Nas dan surat Al-Falaq adalah 11 ayat atau 11 ayat itu, jadi 6 kemudian tambah 5 itu menjadi ya respon atau kemudian apa yang petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan rencana buruk Labib Ibnu Asam untuk rencananya menyihir Rasul yang meletakkan rontokan rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam kisah tadi 11 helai tadi ke dalam batu yang ada di sumur yang berair. Ya, artinya di sini banyak yang dikemukakan bahwa para mufassir dan para pengarang tafsir itu sebagian ulama menolak ya yang kaitannya dengan kisah ini. Jadi tidak semua menerima karena ada berbagai alasan yang sekiranya menetapkan bahwa surat ini adalah surat yang turun sama dengan Al-Falaq, yaitu turun di Madinah, artinya Madaniyah. Jadi ada dua memang pendapat, ada yang kemudian dilatar belakangi kaitannya dengan penyakit ain, ada yang kaitannya dengan bagaimana respon atau kemudian respon Allah Subhanahu wa taala terhadap rencana buruk orang Yahudi Madinah ketika itu terkait dengan mencelakai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan harapannya Allah memberikan perlindungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan mulai nanti sebetulnya mohon perlindungan Allah dari kejahatan apa? Nanti kita akan juga bahas. Sebetulnya dari kejahatan apa sih kita mohon perlindungan Allah ketika dalam surat ayat ini? Kenapa kemudian harus kepada Allah? Artinya dalam arti seberapa kekuatan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala sehingga kita harus berlindung kepadanya. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang dalam rangka untuk kita meneguhkan jati diri kita. Apalagi di sana disebutkan ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi Tuhannya manusia. Ya toh? Ini menunjukkan untuk makhluk semuanya, seluruh. Artinya kenapa disebut sebagai malikin nas? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan seluruh makhluk alam semesta? Tapi disebutkan malikin nas. Ini juga penting ya. Pada artinya penyebutan Allah sebagai Tuhan manusia itu sebetulnya kan mencakup juga seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk jin, iblis dan lain sebagainya. Tentu penyebutannya nanti kita juga akan bahas manusia saja, ini bukti bahwa kemuliaan manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini juga akan kita akan bahas. Bahkan nanti terakhir kita juga akan bahas apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dengan penyebutan dimensi ketauhidan yang kita sebut dengan, ada yang kita sebut dengan rububiyah, mulkiyah atau ilahiyah. Nanti kita akan bahas satu persatu dan mudah-mudahan nanti kita bisa selesai. Baik,
Saya awali dulu untuk saya aturi screen saya. Ini bisa ya. Ini kita awal dulu. Bagaimana kemudian pemahaman kita terhadap An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, birabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan yang disembah manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik yang bersembunyi, yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berisikan kejahatan di dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Saya lihat dulu, di mana tadi kalau kita lihat dari asbab nuzulnya, memang surat ini memang kadangkala memang melekat dengan surah sebelumnya. Artinya surat Al-Falaq. Ada yang menyebut tadi 11 ayat tadi itu menjadi satu rangkaian, satu kesatuan. 6 surat An-Nas, 5 surat Al-Falaq. Artinya dia turun memang setelah surat Al-Falaq. Apalagi bagi yang berpendapat bahwa surah Al-Falaq itu adalah Madaniyah. Mereka juga mengatakan bahwa surat An-Nas pun juga demikian, lebih pada aspek Madaniyah. Begitu juga yang menyatakan bahwa Al-Falaq itu Makkiyah, maka mereka menilai surat ini adalah surat Makkiyah, sebagaimana kita juga nanti akan bahas dalam surat Al-Falaq terkait dengan alasannya, seperti apa dan bagaimana, sebagaimana tadi juga kita sudah sebutkan dalam asbab nuzulnya. Namanya memang populer, An-Nas. Jadi nggak ada nama lainnya. Nama lain telah penulis kemukakan ya sebetulnya dalam menafsirkan surat Al-Falaq, tapi kemudian An-Nas ini populer dengan penamaan An-Nas. Saya awali dengan bagaimana tema surat ini. Sebagaimana surat Al-Falaq dalam permohonan perlindungan kepada Allah dengan sabdanya, Allah telah menurunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak ada bandingannya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Dalam hadis dijelaskan demikian. Ini menunjukkan sebetulnya tidak ada bandingannya sebuah perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu dibanding perlindungan yang lainnya. Ini doa meminta perlindungan. Maka ini bisa kita amalkan ya. Kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, kita bisa membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kita permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya permohonan. Karena dalam hadis Nabi dijelaskan di situ, mohonlah perlindungan dengan membaca kedua ayat atau surat ini, karena tidak satu pun yang meminta perlindungan serupa dengannya. Di dalam ayat-ayat lain tidak ada yang kemudian kita secara langsung meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang berpendapat bahwa surah ini adalah Makkiyah menyatakan bahwa surah ini merupakan surah ke-21. Artinya dari segi turunnya, tartib nuzulnya itu surah ke-21. Artinya dia turun setelah surat Al-Falaq. Sebelum surat Al-Ikhlas yang ayatnya sebagaimana kita pahami tadi adalah 6 ayat. Jadi kita sudah pahami itu. Saya awali dulu dari kelompok yang pertama. Kita menafsirkan surat An-Nas 1-3. Kalau kita bandingkan surat Al-Falaq itu adalah permohonan perlindungan yang menyangkut segala macam kejahatan di segala tempat dan waktu. Sebetulnya nanti kita akan bahas. Ya kaitannya dengan, karena di sana disebutkan ya dari kejahatan malam, artinya karena kelamnya, bagaimana kemudian malam itu identik dengan kegelapan, penyihir, atau bahkan identik dengan perasaan hati yang kaitannya dengan iri, dengki, dan lain sebagainya. Semuanya itu bersumber dari pihak lain. Artinya
Dalam surat Al-Falaq disebut terakhir ini iri hati, inilah yang merupakan sumber upaya iblis menjerumuskan manusia serta sumber permusuhan dengannya. Karena itu, di surat An-Nas dimulai kembali dengan permohonan perlindungan dari kejahatan khusus, yaitu godaan jin dan iblis. Di sisi lain, surat Al-Falaq merupakan permohonan perlindungan dari kejahatan yang bersumber dari eksternal, artinya luar, dari kejahatan malam. Sedang dalam surat An-Nas, permohonan perlindungannya, permohonan dari kejahatan yang datang dari dalam diri. Bahkan bisa jadi juga dalam jati diri manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memohon perlindungan dengan menyebutkan kul. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia. Karena makna Rabb itu adalah pemelihara. Rabb dalam arti dialah yang menciptakan. Rabb dalam arti dialah yang kemudian mengatur. Rabb dalam arti yang dialah pemelihara. Bahkan Rabb nantinya dialah yang memusnahkan. Malikin nas, maharaja yang menguasai manusia. Ilahin nas, Tuhan yang disembah, artinya dipatuhi oleh manusia. Suka ataupun tidak suka, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Artinya ada yang kita sebut sebagai kesadaran ketauhidan terhadap rububiyatullah, kesadaran ketauhidan terkait dengan mulkiyatullah, dan kesadaran ketauhidan yang kaitannya dengan uluhiyatullah atau uluhiyah. Ini yang penting. Maka yang dimaksud dengan kata An-Nas dalam surah ini adalah seluruh manusia tanpa kecuali. Ini yang kemudian saya kutip juga, akan dikutip juga dalam tafsirnya Quraisy Shihab. Sana disebutkan manusia secara umum. Ini disebutkan juga semua unsur manusia. Bahkan 3 kali ya disebut di sini ya. Artinya perlindungan yang dimohonkan itu adalah mencangkut segala macam bahaya bencana yang dapat menimpa manusia. Maka di sini digambarkan ya, wajar yang pertama diingatkan dengan Tuhan pemelihara. Dialah sang pencipta yang dapat melindungi dan membimbing, Rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Karena ya meningkat ya dalam ini artinya mengingatkan kepada kuasanya atas manusia dan atas seluruh makhluknya. Di sini disebutkan juga Malikin nas. Bahkan kemudian disebutkan juga Ilahin nas. Artinya kesadaran meminta pertolongan dengan adanya kesadaran perlindungan dan bimbingan Allah. Meminta perlindungan dengan adanya kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan menguasai manusia. Meminta perlindungan kepada Allah yang kaitannya dengan senantiasa menyembah dan patuh terhadap apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut sebagai ungkapan yang tadi. Kemudian ketika kita masuk pada ayat yang ke-4 sampai 6, itu sudah lebih spesifik pada aspek bagaimana setelah disebutkan sifat Allah yang menjadikannya kita wajib untuk berlindung ya. Karena Allah sebagai Rabb ya, Allah sebagai Malik, dan kemudian Allah sebagai ilah, maka sudah barang tentu permohonan itu adalah permohonan yang memang jelas-jelas harus dilakukan oleh manusia. Maka atas dasar ini permohonan itu kemudian jelas permohonan
yang secara spesifik datangnya dari dalam, bukan dari luar. Dari kejahatan setan pembisik yang sembunyi. Min syarril waswasil khannas, pembisik yang bersembunyi, khannas. Apa tuh? Min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi pembisik yang tersembunyi, yang kemudian dia bisa jadi masuk ke dalam sudurin nas, membisiki kepada dada manusia dan kemudian menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Dan itu dari kelompok jin maupun kelompok manusia. Jadi ternyata ada yang kaitannya dari syaitan, jin, dan kemudian juga dari dalam diri manusia. Saya awali dari kata waswas, yang artinya adalah suas. Itu artinya sebetulnya waswas itu adalah sebetulnya gangguan. Tapi gangguannya sangat halus. Maka kemudian diartikan seringkali berupa bisikan-bisikan yang biasanya kata ini digunakan untuk bisikan-bisikan yang negatif. Maka para ulama tafsir kemudian memahaminya dalam arti waswas itu di sini kaitannya dengan setan. Min syarril waswasil khannas, setan yang khannas, setan yang hinggap secara halus kepada manusia untuk membisiki menuju pada kebinasaan. Karena setan seringkali itu memang masuk dengan bisikan mereka, dengan rayuan mereka, atau bahkan dengan jebakan mereka. Yang bisa jadi pelaku disebutkan di situ, menyisipkan kata pelaku sebelum kata waswas, min syarril waswasil khannas. Pelaku yang melakukan bisikan ke dalam hati itu adalah bisa jadi adalah setan. Jadi khannas itu kemudian kaitannya di sini adalah ya kita memahami tadi adalah setan, walaupun dalam arti khanasa itu artinya kembali, mundur, tersembunyi. Dan kemudian patron katanya kemudian digunakan seringkali atau kemudian banyak sekali yang kaitannya dengan setan. Setan yang seringkali berulang kali menggoda manusia yang sedang lengah atau merupakan Allah. Atau setan yang seringkali dan berulang-ulang mundur. Mundur itu artinya ya melempem lah, tidak giat saat manusia berzikir dan mengingat Allah. Kemudian pendapat kedua ini kemudian didukung oleh hadis dari Ibnu Abbas, setan itu kadangkala bercokol di dalam hati putra Adam apabila ia berzikir. Setan itu kemudian mundur menjauh dan bila ia lengah, setan kemudian berbisik. Ini luar biasa. Jadi ada setan yang kemudian berulang kali dan terus-menerus menggoda manusia ketika dia lengah dan lupa, tapi orang yang dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sholat sekalipun, ketika dia dalam keadaan lengah, segera mungkin itu bisikan luar biasa akan. Maka sering kan, kadangkala memang sebelum kita melaksanakan sholat, itu kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Itu dalam rangka untuk kita menghindarkan diri dari khannas tadi, bisikan-bisikan jelek, walaupun itu kita dalam keadaan berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita sering sebutkan di sini minal jinnati wan nas, dari jenis manusia maupun jin, setan tadi. Maka selalu berupaya membisikkan rayuan-rayuan yang negatif itu. Dalam bahasa yuwaswisu fi sudunas, artinya merupakan salah satu dari manifestasi bisikan hati yang bersumber dari setan. Walaupun kemudian para ulama khususnya sufi itu menekankan ya bahwa manusia itu tidak mengetahui gejolak nafsu dan bisikan hati kecuali bila dia melepaskan diri dari pengaruh gojakan tersebut. Jadi kita nggak tahu ya itu bisikan setan kecuali seorang muslim, gitu kan? Kita nggak tahu itu bisikan kemunafikan kalau kita itu orang mukmin. Bikin juga bisikan kebodohan kecuali kita orang yang pintar atau berpengetahuan. Bisikan kelengahan kalau kita ingat, bisikan kedurkaan kalau kita taat, bisikan dunia kalau kita bisikan dunia kecuali dengan amalan akhirat, kan begitu. Jadi kita bisa ketahuin itu bisikan jelek karena kita memang orang yang baik.
Kita bisa ketahui bisikan itu tidak baik, maka karena kita orang baik. Maka kemudian di sini sebutkan dengan maka kita harus benar-benar terjaga, dan permohonan keterjagaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dapat pahami bahwa bisikan negatif itu bisa jadi muncul dari dua sumber, minal jinnati wan nas di ayat yang terakhir. Dari manusia maupun rayuan setan. Jadi ada gejolak atau dorongan nafsu yang itu bisa jadi bertolak dengan tekad tidak memperturutkan karena hawa nafsu. Jadi di sini dikatakan seperti halnya sebagai contoh, misalnya nafsu bagaikan bayi, jika Anda membiarkannya dia menyusu, ia terus kemudian menyusu. Dan jika Anda bersikeras menyapihnya, maka dia akan juga menurut. Sebetulnya nafsu itu bagaikan bayi. Bagaimana kemudian gejolak dan dorongan nafsu itu ketika kita mampu mengelolakan dengan baik, tapi ketika tidak mampu, maka itulah kaitannya dengan sebut dengan wanas minal jinnati wanas, tadi nafsu manusia dalam diri kita itu bisa jadi itu menjadi pengaruh godaan dalam diri kita. Maka saya ingin menyebutkan bahwa surat An-Nas ini sebetulnya menyebut 3 kata. Tadi kan kita sudah sebut ya, Rabb, Malik, Ilah. Yang dimohonkan satu, yaitu sebuah perlindungan dari bisikan rayuan setan merasuk dalam hati kita, sudur. Maka di sini disebutkan dengan sudur, dada, karena kita paham kata sadrun itu artinya menunjukkan adanya sebuah kelapangan. Kita merasakan adanya lapang. Fuad di sana. Maka mau tidak mau apa? Berlindung dari bisikan dan rayuan setan yang merusak dalam hati. Jadi ini berbeda dengan Al-Falaq yang hanya menyebut satu sifat Tuhan ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Bahkan kemudian, tapi kemudian dimohonkannya kejahatannya khusus 3 macam. Ghasikin idza waqab, kemudian nafathati fil uqad, kemudian hasidin idza hasad. Sebutannya kata Rabb, tapi kejelekannya ada 3. Tapi sementara kemudian di ayat An-Nas godaannya min syarril waswasil khannas, tapi penyebutannya dengan 3 sifat Tuhan, Rabb, Malik, dan Ilah. Karena memang rayuan setan yang berada dalam dada manusia itu lebih berbahaya dibanding musuh yang ada di luar atau gelapnya malam. Maka permohonan untuk dilindungi dari musuh dari dalam itu permohonannya berulang kali dengan hadirnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sering menyebut bahwa musuh kita bisa jadi adalah atau bahkan diri kita sendiri. Yang mengarahkan kita pada kejelekan adalah utamanya adalah bisa jadi diri. Karena bisa terdolong dalam hati. Maka akhirnya saya ingin menyebut pada awal diskusi kita pada kesempatan saat ini, surat An-Nas ini mengingatkan kita Bapak Ibu semuanya bahwa musuh ada yang dari luar, tapi ada juga musuh ada dari dalam diri kita. Khususnya musuh yang ada di dalam. Kita dipinta untuk benar-benar meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan dengan menghayati bahwa Allah sebagai Rabb, menghayati bahwa Allah sebagai Malik, menghayati bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Ilah. Tentu perlindungan ini dapat diperoleh manusia dengan mengamalkan tuntunan kitab suci khususnya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ini. Saya pikir ini entry point dalam pembahasan surat An-Nas. Ya mudah-mudahan itu kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait dengan apa dan seperti apa
sehingga kita benar-benar bisa terhindarkan diri dari godaan, godaan dari setan, godaan dari bisikan-bisikan setan yang mungkin itu mempengaruhi diri kita. Saya pikir begitu, Mas Bayu, untuk sebagai pemantik awal kajian kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa perdalam lebih lanjut dengan diskusi, dan mudah-mudahan juga ini menjadi pemantik ya kepada Bapak Ibu semua untuk bisa mentadabburi Al-Quran sesuai dengan apa yang bisa hayati, sehingga nanti menggerakkan diri kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya kembalikan ke Mas Bayu. Baik, terima kasih Ustadz Ali atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Ya, ternyata surat An-Nas yang segitu pendeknya ketika kita ulas panjang juga ya ternyata ya. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin kajian Pekaran Muhammadiyah Sedayu, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat atau bisa memberikan tanda raise hand atau angkat tangan pada tombol yang tersedia pada Zoom. Ya, mungkin masih bisa mengetik, dan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bisa mengisi presensi melalui link yang sudah tertera di kolom chat. Baik, kami masih menunggu jika ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz Ali selaku materi kajian kita pada malam hari ini. Memang yang perlu kita perdalam lebih lanjut adalah memang bagaimana kemudian yang kita pahami sebagai, ya dalam diskusinya selanjutnya adalah bagaimana bisikan setan itu. Saya akan berikan sebuah ilustrasi atau gambaran ya. Sebetulnya bisikan setan itu banyak yang kemudian kaitannya. Mungkin kalau saya membaca dalam Tabris Iblis ya, bagaimana kemudian bisikan setan itu hadir dan hinggap kepada manusia. Setidaknya di situ disebutkan ada dua. Yang pertama adalah kemudian dengan fitnah subhat. Artinya bisikan setan hadir dan datang ke dalam hati manusia agar manusia itu salah memahami ajaran Islam. Ini juga bahaya ya ini. Fitnah ini terjadi ya kebodohan. Bisikan yang kaitannya dengan tidak mau belajar dan memahami ajaran Islam. Sampai kemudian bisikan untuk kemudian memelencengkan isi kandungan pemahaman ajaran Al-Quran, ajaran Islam. Ini yang kita sebut dengan bisikan subhat itu. Ya ini yang kemudian ya paling nyata ya menimpa kaum Nasrani karena menjadi orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu. Kemudian fitnah ini juga tidak menutup kemungkinan ya merembet kepada kita orang-orang Islam sehingga kemudian merasuki kita, kemudian kita menjadi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang kemudian bahkan kira sering mengenal misalnya menyamaratakan agama, kemudian bisa jadi juga kemudian orang yang menilai tidak ada kebenarannya itu milik bersama dan lain sebagainya, paham-paham yang kaitannya dengan subhat. Tapi ada yang kedua yang kadang-kala ini juga melekat dengan kita, yaitu bisikan yang kaitannya dengan fitnah syahwat. Artinya bisikan setan dalam hati manusia agar bermaksiat kepada Allah, agar mengikuti hawa nafsunya, agar terlena terhadap
syahwat dan nafsunya. Dia mementingkan kehidupan duniawi dibanding akhiratnya. Nah, fitnah inilah, dengan syahwat inilah, bisikan syahwat inilah yang menimpa. Kalau lihat tambah ada maghdubi alaihim. Dalam kaitannya surat Al-Fatihah itu kalau misalnya ingat dan pernah membaca, artinya mereka punya ilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Itu sosok orang Yahudi itu, maghdubi alaihim. Ya, kemudian fitnah bisikan untuk kita ikut pada syahwat kita itu bisa jadi juga merembet kepada kita orang Islam, menimpa kita orang-orang yang mungkin berilmu untuk tidak mau mengamalkannya, cenderung mau bermaksiat, kemudian lebih mementingkan kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi setidaknya kalau lihat bisikan setan itu seperti apa sih? Bisikan setan itu setidaknya dengan memberikan virus subhat kepada kita dan memberikan si virus syahwat kepada kita. Nah, itu titik-tikannya itu Mas Bayu. Jadi itu bisikan setan yang harus kita antisipasi. Baik yang kaitannya subhat maupun kaitannya dengan syahwat. Nah, ini yang penting. Nah, mudah-mudahan ya kita terhindar lagi dari dua fitnah godaan setan tadi. Dua fitnah dari bisikan setan tadi. Godaan atau fitnah bisikan yang kaitannya dengan syubhat, godaan atau fitnah yang kaitannya juga dengan syahwat. Nah, jadi itu dua bisikan tadi. Bisa bisikannya untuk mengaburkan ajaran agama, bisa bisikannya untuk meninggalkan ajaran agama. Dan sekarang ini sudah hinggap di kita ini. Ya, sudah hinggap di kita kaum muslimin. Kalau dulu syubhat itu kalangan orang Nasrani, maka dolun itu, tapi kemudian merembet ke kita. Kalau dulu asyahwat karena kemudian pinternya dan lain sebagainya, tapi kemudian menolak kebenaran dan tidak mau mengamalkannya, maka kemudian maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi itu, dan sekarang merembet kepada kita umat Islam. Sehingga kemudian harus kita antisipasi. Dan itu semuanya masuk dari dalam diri ya. Nah, itu dari dalam diri. Musuh bisikan yang hinggap ke dalam diri kita manusia. Itu tambahan saya Mas Arif kaitannya dengan godaan yang kaitannya di sini adalah setan atau bisikan setan itu. Baik Ustaz, ini pertanyaan dulu sempat terbersit waktu kuliah ya. Kenapa Nabi itu diutus dalam bentuk manusia? Nah, terus yang selanjutnya, pada saat ini ulama-ulama juga beberapa yang memang ada yang tidak dipercaya mungkin ya. Seperti contoh pada saat ini kan virus corona nih. Masih ada beberapa orang yang memang tidak mempercayai bahwa MUI udah mengeluarkan fatwa nih bahwa itu orang-orang ahli. Lalu kayaknya dari beberapa organisasi Islam sendiri, teman-teman kita, warga kita yang Muslim juga tidak mempercayai dari mereka. Nah, cara kita untuk bisa bisa berendah hati kepada ilmu terhadap sesama manusia itu baiknya gimana Ustadz ya? Ya, Anas ya, Nas itu kan ada yang kemudian penyebutannya manusia. Kemudian Anas juga konotasinya juga dari kata al-insan, kemudian Anas, al-insan yang kaitannya juga nasia, lupa, lalai. Ya, potensinya lupa, potensinya lalai, potensinya melenceng. Ya. Itu karena itu fitrahnya. Kadangkala kita punya dua potensi tadi itu. Maka sebetulnya ya kalau pertanyaan yang pertama, ya penunjukan risalah kenabian yang ditunjuk adalah manusia. Ya memang ya pertama memang itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya yang kedua adalah tentu ya memang harus dari makhluk yang paling sempurna. Ya, harus ada makhluk yang sempurna. Ada makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Maka di sini juga disebutkan kaitannya ilahin nas.
Allah kenapa menyebut sebagai apa namanya ilahin nas, malikin nas, rabbin nas ya di ayat ini. Padahal Allah itu kan Rabbul Alamin. Allah itu Subhanahu wa taala itu kan Tuhan semesta alam, Raja semesta alam. Tapi penyebutannya hanya manusia. Tadi saya sebutkan karena manusialah min ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang terbaik, potensinya baik. Ya lah. Maka memang sengaja ditunjuk wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa kemudian dipinta semua makhluknya untuk sujud kepada Adam dan kemudian ada yang enggan ya, ada yang kemudian enggan, lalai. Kemudian itulah yang kita sebut sebagai iblis ya. Jadi yang menunjukkan itu jelas ya, karena memang manusialah yang terbaik. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan representasi kepada manusia yang itu tujuannya bagi seluruh semesta alam. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah yang memang potensi tadi saya ingin katakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan gitu ya, karena ada pepatah ini. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia bahkan kemudian muyulnya atau kemudian keinginannya punya potensi fa'alhamaha fujuraha, tapi juga wa taqwaha. Itu pribadi manusia. Maka ya mau tidak mau ya, dalam segala aktivitas ya, mungkin kita meminta pertolongan yang kemudian kaitannya dengan dalam diri. Ada bisa jadi juga ya, kita minta perlindungan dari kejahatan-kejahatan malam, kejahatan-kejahatan yang mungkin dari luar. Nanti ke depan kita akan bahas di surat Al-Falaq. Tapi pada saat ini kita minta pertolongan. Ya, dalam ayat-ayat menunjukkan memang kita nggak bisa melepas diri dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut-sebut ihdinas siratal mustaqim. Terus senantiasa kita harapannya menjadi orang yang benar. Karena banyak orang yang belajar benar tapi tidak jadi benar. Banyak orang belajar hukum tapi kemudian melanggar hukum. Banyak orang yang kemudian faham dan tahu gitu sholat, tapi kemudian dia tidak mengerjakan sholat. Itu yang kita sebut dia belajar kebenaran, tapi dia tidak jadi benar. Itulah yang kemudian kenapa dia tidak menjadi benar, walaupun dia tahu dalam dirinya itu adalah perbuatan yang salah, tapi dia tetap lakukan karena dia ikut bisikan yang kaitannya dengan syahwat. Kalau kitmanul ilmi, yang kaitannya tadi menyembunyikan ilmu, atau mungkin juga dalam rangka untuk mencelakakan dan lain sebagainya, itu jelas syahwat itu. Bisikan syahwat. Wah, janganlah kalau nanti saya kasih itu malah dia A, B, C segala macam. Janganlah kalau saya beritahu nanti dia A, B, C segala macam. Itu dia berarti tidak menyadari bahwa Allah Rabbin Nas. Dia tidak menyadari bahwa Allah Malikin Nas. Dia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu Ilahin Nas. Ya kan? Kalau kita menyadari Allahu Rabbun Nas, ya Allah tuh ngatur semuanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segala macam yang ada di kita, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala lah yang memusnahkan dan mematikan kita, memberi kita. Allah Subhanahu wa taala juga yang nanti menyelesaikan kita. Pindas. Dia yakin kemudian. Dia nggak mau berbuat dan ikut. Ya, wah, ada uang tuh di depan, ada yang lihat itu, misalnya gitu kan. Wah, tapi kalau dia pahami Rabbin Nas, bukan saya nih, gitu kan. Tapi gejolak itu nafsu. Ilahin Nas, dia pahami Ilahin Nas, dia patuh. Oh, mungkinlah saya mencuri. Larang itu mencuri dan lain sebagainya. Kalau dia pahami kemudian Allah Malik, sudah, saya berharap, saya bekerja keras, saya berharap kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada, karena Allah lah yang raja dan maharaja itu penuh dengan keyakinan. Jadi ini menarik ya. Kejahatan dalam diri
itu bisa terobati dengan adanya keyakinan ketiga konsep tauhid itu. Yakinilah rububiyatullah. Yakin itu. Banyak Pak godaan yang mungkin zaman sekarang ini banyak sekali. Kita misalnya ingin kerja, mungkin sosok seorang wanita ya bisa bekerja, wah dipanggil interview, kemudian waduh Mbak ini kami kayaknya bisa menerima nih bekerja ini di sini, tapi kayaknya di sini dilarang ini Mbak untuk misalnya menggunakan hijab, gimana ini Mbak? Jolak gitu kan, ya toh? Wah lepas jilbab atau tetap pada. Tapi kalau dia pahami ilahin nas, rabbin nas, malikin nas, dia tinggalkan pekerjaan tadi. Dia kayaknya Pak saya nggak bisa menerima kalau saya harus menggadaikan pemahaman dan kemudian pengamalan ajaran Islam terkait dengan menggunakan hijab. Wah, kamu menolak rizki itu. Allah lah rabbin nas, Pak. Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Malikin nas, Allah maha kaya Pak, insya Allah dengan saya kemudian senantiasa ilahin nas, patuh terhadap apa yang kemudian diajarkan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan memberikan kecukupan bagi saya. Itu konsep yang itu dalam diri itu. Ini ngomongnya saja saya gampang ya. Ya, belum diuji, maksud saya belum diuji. Maka kemudian kita melihat kan di berita itu yang mungkin bisa jadi yang mungkin ketangkap KPK itu orang-orang pintar itu apa bukan orang-orang pintar itu? Orang-orang pintar semua, orang-orang berilmu semua. Tapi bisa jadi orang-orang pintar dan orang-orang berilmu tadi itu tidak benar-benar terus mendalami konsep ketauhidan rububiyahnya, ketauhidan ilahiyahnya, konsep ketauhidan mulkiyahnya itu. Sehingga kemudian dia tergoda dengan syahwat, tergoda dengan syubhat. Banyak Mas, sekarang Bapak Ibu semuanya sekarang syubhat itu luar biasa banyak. Mengaburkan semua, mana yang baik seolah-olah kemudian jadi tidak baik. Mana yang sebetulnya jelek seolah kemudian menjadi baik. Baru-baru ini, ya kan? Wah, aku ingin mengembalikan stabilitas ekonomi, maka perlu ini ada. Ya apa ya? Miras seolah-olah bisa jadi baik dan penyelamat ekonomi negeri. Tapi kita alhamdulillah dengan semangat dakwah kemudian kita mau menolong. Nggak bisa diselesaikan dengan sesuatu yang haram. Ini kita sebut dengan syubhat. Itu yang kita sebut dengan syubhat. Tambah lagi kemudian syahwat-syahwat yang kemudian kaitannya keinginan nafsu kita untuk yang potensinya tadi adalah potensi yang jadi mengarah pada keburukan tadi. Maka saya ingin mengajak ya, kejahatan dalam diri kita bisa kelola dengan baik, nafsu kita dalam diri kita bisa kelola dengan baik selama kita pahami dan sadari benar bahwa Allah itu Rabb. Rabb itu dalam arti Allah mencipta, Allah mengatur, Allah memberi rizki, bahkan nantinya Allah memusnahkan kita dan mematikan kita. Apa sih kemudian nanti kita ikut hawa nafsu kita semuanya tadi, ikut pada kemewahan dunia atau bahkan fitnah-fitnah duniawi, tapi kemudian sebetulnya nanti kita juga akan mati. Buat apa sih kemudian saya harus ABC segala macam, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semua dalam diri kita. Punya saya ini. Kalau kita bilang, waduh gimana jahat. Kalau misalnya kita, gimana mata kita jahat, pegang aja mata kita gitu kan. Ada yang pernah minta mata? Enggak ya, enggak minta mata kita, dikasih mata kita karena Allah malikin nas. Berapa harga mata? Malikin nas. Tapi kalau kemudian ada yang mata ini mata ini, hidung ini, telinga ini, semua mulut kita ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita pinta. Karena tanpa kita pinta, kita harus sadari benar Allah sebagai Rabb, Allah lah yang akan mengambil kita semua. Karena kita
Nah, ini semua titipan semua ini. Titipan semua. Bagaimana kemudian mata? Mata kaitannya dengan kesadaran pada Rabbin Nas, Ilahin Nas, dan kesadaran pada Malikin Nas. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kaki Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Begitu semuanya. Kalau menjalankan aktivitas, gimana mungkin? Rabbin Nas. Gimana mungkin? Malikin Nas. Tak bisa kita sombong, tak bisa kita takabur. Bahkan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya. Masa kita kemudian tidak mau mengabdi dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kaitannya patuh terhadap ajaran. Saya pikir itu, Mas Bayu, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahannya yang kaitannya dengan itu. Jadi memang manusia itu makhluk yang sempurna, karena penyebutan manusia di sini berurutan 3 kali dan disandingkan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, manusia di sini potensinya potensi yang ya salah, lupa. Maka penting, nanti kita juga akan bahas itu dalam surat Al-Asr, tawasau bil haq wa tawasau innal insana lafi khusrin, ya kan? Potensinya rugi itu, potensinya illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman, beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh bisa istiqomah kalau kita punya kelompok dan komunitas yang baik, sehingga kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz, terima kasih atas penjabaran yang luar biasa dan alhamdulillah sedikit banyak menjelaskan dari materi yang telah Ustadz sampaikan tadi. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya Ustadz ya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin kajian Pekanan Muhammad Dayu yang telah berkenan untuk bergabung di kajian online pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Aulia bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ya tanpa mengulur waktu lagi, kajian pada malam hari ini alhamdulillah sudah selesai. Kita ketemu lagi dengan Ustadz Ali bulan depan ya, insya Allah. April belum masuk, jatahnya Ustadz Ali belum masuk puasa gitu. Yang nanti akan kita schedule lagi untuk selama bulan Ramadan seperti apa nantinya kajian makanan Muhammad Dayu. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Mualimin TV yang telah setia menemani kita semuanya untuk menyiarkan kajian Pekanan Muhammad Dayu melalui live streaming YouTube channel Mualimin Jogja. Nah, marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa bermajelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, tim kajian Pekanan Muhammadiyah Dayu, Lazmus Dayu. Saya selaku moderator Bayu Arif Setiawan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan mendampingi Bapak Ibu sekalian ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi wabillahi wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, terima kasih, semangat. Mudah-mudahan istiqomah semuanya, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah terus meningkatnya angka penularan dan kematian akibat COVID-19, sebagai langkah dan upaya melaksanakan nilai dasar kemaslahatan, yaitu perlindungan jiwa dan menghindarkan diri dari kemadharatan, kami, Keluarga Besar Madrasah Muallimin Muhammadiyah, mengajak seluruh penggerak pondok pesantren dan madrasah di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Keluarga Besar Madrasah Muallimin Muhammadiyah, untuk kita mentaati 5M. Yang pertama adalah senantiasa memakai atau menggunakan masker. Yang kedua adalah senantiasa atau lebih sering mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir. Yang ketiga, kita menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan yang itu memungkinkan terjadi potensi penularan. Yang kelima, kita membatasi mobilisasi dan interaksi kita dalam beraktivitas selama situasi pandemi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan senantiasa dijaga dari apa yang itu membahayakan diri kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.